Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran tema ya. Pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Di sini kita lihat dongeng lagi, ada sebuah dongeng lagi yaitu keluarga kelinci. Pada suatu hari di sebuah hutan, tinggallah keluarga kelinci yang terdiri atas ayah kelinci, ibu kelinci, dan 3 ekor anaknya. Keluarga kelinci sangat senang karena musim apel telah tiba. Apel adalah buah kesukaan seluruh penghuni hutan. Mereka mempunyai 3 pohon apel di depan rumah, banyak sekali apel yang bergelantungan. "Anak-anakku, besok kita memetik apel itu," ujar sang ayah. Ketiga anaknya menyetujui dengan gembira. Keesokan harinya, keluarga kelinci bangun pagi-pagi. Sang ayah sudah bersiap untuk memanen apel yang lezat. Sang ibu menyiapkan makanan di dapur. Sementara ketiga anaknya menyiapkan 5 keranjang besar untuk tempat apel. Sang ayah kelinci menggunakan tongkat yang panjang dan diberi keranjang pada ujungnya sehingga buah yang terkena tongkat akan jatuh ke dalam keranjang. "Kakak, aku tidak bisa menggapai apel itu," ujar kelinci bungsu kepada kelinci sulung. "Biarkan saja, nanti aku yang akan mengambilnya menggunakan tongkat ini," ujar sang kelinci sulung. Sementara itu, kelinci kedua membantu sang ayah mengambil apel dalam keranjang dan memindahkannya ke keranjang besar. Tidak terasa, hari semakin siang, badan sang ayah dan ketiga anaknya sudah pegal. Akhirnya mereka pun membawa keranjang tersebut ke dalam rumah. Ibu kelinci sangat senang karena persediaan apelnya sangat banyak. "Anak-anakku, jika tadi ayah bekerja sendirian, pasti sampai besok pun tidak akan selesai," ujar sang ibu. "Benar sekali, Bu. Anak-anak kita sudah membantu memetik buah apel ini. Bekerja sama dengan akan terasa ringan," jawab sang ayah senang. "Anak-anakku, apel kita sangat banyak. Sebaiknya kita bagikan kepada para tetangga. Mereka pasti akan sangat senang," kata sang ibu. Sang ayah dan ketiga anak kelinci yang menganggukkan kepala tanda setuju. "Baiklah anak-anakku, sekarang kita makan terlebih dahulu. Ibu sudah menyiapkan makanan yang sangat lezat untuk kita," ujar sang ayah. Keluarga kelinci pun menikmati makanan siang yang lezat dan gembira bersama-sama. Setelah mereka selesai makan, ketiga anak kelinci membantu ibu dan ayah kelinci membagikan apel tersebut kepada tetangga. Keluarga kelinci sangat senang karena dapat berbagi dengan saudara, teman, dan orang yang membutuhkan. Dari dongeng ini kita dapat ambil hikmah atau mengambil pelajaran bahwa jika segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama, walaupun pekerjaan itu terasa berat, maka jika dilakukan bersama-sama itu akan terasa ringan. Kemudian pelajaran yang kita ambil juga dari sini ialah bahwa sebagai anak kita itu harus selalu membantu orang tua ya. Pembelajaran yang ketiga dari dongeng ini apa yang bisa kita ambil, yaitu bahwa berbagi kepada tetangga, saudara atau orang yang membutuhkan itu dapat membuat hati kita menjadi senang. Selanjutnya silakan dilihat di halaman 11. Ini ada lengkapi garis bilangan berikut dengan pecahan yang sesuai. Mari lihat yang pertama ya. 0. Ini berarti di sini berapa? Kalau di sini 2/2. Di sini 1/2. Ini 3/2. Ini 5/2. Selanjutnya di sini
0, 1/5, titik, 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 4/5, titik, titik, ini 1, kemudian titik, 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 7/5, titik, 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 berapa ya? Silakan diisi ya, buat latihan ya. Ini sudah Paman contohkan nih ya, sini. Nah, kenapa di sini 1? Ingat, sebelumnya jika sama ya, kita lihat di halaman. Nah, ini dia. Jika 8/8 atau 6/6 atau 10/10 itu sama dengan 1. Makanya di sini ada 1, ini adalah berarti 5/5. Seperti itu ya. Oke. Oke, selagi kalian sudah selesai menyelesaikan pelatihan untuk menyusun garis bilangan, pecahan, mari kita lanjut ke halaman 12 tentang motif hias geometris. Apa sih motif hias geometris itu? Motif hias geometris itu adalah motif yang ornamennya tersusun secara geometris ya. Motif geometris ini memiliki bentuk dasar yang berupa bangun datar seperti segi 4, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, ragam hias geometris ini sering kita jumpai di Indonesia, seperti di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, contoh motif hias geometris itu contohnya antara lain seperti yang pertama, gelombang dan lingkaran. Jadi, gelombang dan lingkaran ya, ini contohnya motif hias geometrisnya. Nah, kemudian motif hias diamond. Nah, seperti ini ya. Dan motif hias ikal seperti ini, dan motif hias tumpal. Nah, gambarnya seperti ini. Pak, masih ada nggak contoh motif hias lainnya, yang motif hias geometris lainnya? Ada. Silakan kalian cari di Google juga banyak ya, buat kalian di rumah. Nah, ini hanya sekedar contoh, sedikit contoh dari motif hias geometris. Oke, selanjutnya itu kita lihat di sini. Pembelajaran 5. Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain guna menghormati hak orang lainnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ini? Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain guna menghormati hak orang lain. Nah, jadi yang dimaksud ini adalah hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari orang lain. Nah, kewajiban adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk orang lain, untuk menghormati orang lain. Seperti itu ya. Nah, perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak mengacu pada apa yang kita peroleh, tetapi kewajiban mengacu pada apa yang harus kita lakukan. Nah, perbedaannya di situ ya. Nah, dengan melaksanakan kewajiban berarti kita sudah memahami tentang sanksi atau hukuman yang sudah disepakati. Saat kita tidak mematuhi aturan di sekolah, misalnya tidak menggunakan pakaian seragam sekolah dengan lengkap, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sudah disepakati bersama. Dengan mendapatkan hukuman tersebut akan menghambat seseorang dalam memperoleh hak sebagai warga di lingkungan sekolah. Untuk itu kita harus benar-benar memahami dengan baik tentang perbedaan antara hak dan kewajiban. Ya, gampangnya seperti yang sudah Pak Ahmad bilang tadi, hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh, yang diperoleh dari orang lain. Nah, tetapi jika kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita berikan atau harus kita lakukan untuk orang lain semata-mata untuk menghormati orang lain. Nah, ya. Nah, di sini ada teks percakapan. Ya. Teks percakapan di sini adalah kegiatan berbicara antara dua orang atau lebih yang terarah. Nah, ketika kita membaca teks percakapan, kita itu harus memahami dan menjiwai kata atau kalimat yang ada pada teks percakapan tersebut. Nah, selain itu, kita juga perlu mendapatkan tanda baca dan jenis kalimat dalam percakapan tersebut.
Nah, teks percakapan hampir sama dengan wawancara ya. Pada saat kita mewawancara itu hampir sama. Baik dalam wawancara maupun percakapan, ada pihak yang bertanya dan ada pihak yang menjawab. Ya. Perbedaannya dalam percakapan itu ada penanya dan penjawab dapat berbicara bergantian ya. Jadi penanya dan penjawab itu berbicara secara bergantian. Sedangkan dalam wawancara tidak demikian ya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh dari teks percakapan ya di halaman 15. Di halaman 15 ya, sambil melengkapi teks percakapan. Kita lihat ya. Ayah, anakku, apakah kamu tahu musim apa kali ini? Anak kelinci. Kali ini, jadi tanda bacanya itu dibaca juga ya. Kali ini bukan dalam artian tanda koma dibaca koma, enggak ya. Jadi kalau koma itu berhenti sejenak, titik berhenti. Kemudian kali ini di titik tempat tinggal kita sedang musim apel ayah. Katanya. Nah, untuk melengkapi teks ini itu kita ambil dari sini ya. Ya, untuk melengkapi ini lebih jelasnya apa? Coba membagikan tidak tepat, buat tidak tepat. Nah, di sini hutan ya. Tulis hutan. Kali ini di hutan tempat tinggal kita sedang musim apel ayah. Nah, ayah, kalau begitu apakah kamu mau membantu ayah untuk memanen buah apel? Anak kelinci, tentu saja mau. Ayah, kita akan memanen buah apelnya. Oke, nah untuk melengkapi titik-titik ini adalah ayah senang ya, ayah senang. Kita akan memanen buah apelnya. Ayah, besok ajaklah kedua orang saudaramu yang lain ya. Anak kelinci. Baik ayah. Nah, saat yang dinanti telah tiba, 3 anak kelinci membantu ayahnya memanen buah apel yang berbuah lebat di hutan dengan dekat tempat tinggal mereka. Ayah, wah, kali ini kita memanen buah apel banyak sekali. Anak kelinci, iya ayah, aku sangat senang dapat memanen buah apel yang titik-titik ini. Buah apel yang banyak ya. Banyak. Nah, berarti ini bukan senang tapi kapan ya. Maaf, salah. Ini kapan. Jadi saja mau. Ayah, kapan kita akan memanen buah apelnya? Jadi kita lihat teks berikutnya itu adalah tanda besok. Nah, berarti ini kan di sini ada pertanyaan waktu ya, berarti kapan. Nah, ya seperti ini. Oke. Selanjutnya ayah, setelah berkumpul semua, kita bawa buah apel ini ke ibu ya. Anak kelinci, baik ayah. Tidak terasa senja telah tiba. Ayah dan ketiga anak kelinci mengakhiri masa memanen apel. Mereka segera menuju rumah sambil membawa beberapa keranjang buah apel yang terisi penuh untuk diberikan kepada ibunya. Ayah, ibu, ayah dan anak-anak membawakan apel untukmu. Ibu, banyak sekali buah apelnya. Berarti dia kaget kan? Nah, ini nih. Wah, ya, kita tulis. Wah, banyak sekali buah apelnya. Anak kelinci, ya bu, kali ini kita memanen buah apel yang cukup banyak. Ayah, jika merasa tidak akan termakan semuanya, ibu bisa membagikan buah apel hasil panen kita kepada saudara yang lain atau tetangga. Ibu, tentu saja ayah, kita akan membagikannya. Anakku, bantu ibu membagikan buah apel ini kepada saudara dan tetangga ya. Anak kelinci, baik bu. Nah, itu contoh dari teks percakapan ya. Nah, selanjutnya kita belajar hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Yang pertama, istirahatkan tubuh secara baik. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Keempat, minum air putih yang cukup. Kelima, menjalani pola hidup sehat. Ini pasti sudah sama-sama kita tahu ya, untuk menjalani kehidupan yang
atau menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus kita harus istirahat yang cukup. Terus harus olahraga minimal 3 hari seminggu. Kemudian makanannya tidak makanan sembarangan ya, tidak jajan sembarangan ya. Terus banyak-banyak minum air putih ya. Oke, salah satu manfaat penting menjaga kesehatan bagi tubuh adalah dapat melakukan segala aktivitas keseharian dengan lebih baik dan optimal. Ada beberapa manfaat menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, membuat kinerja tubuh lebih maksimal. Dua, membuat hidup lebih nyaman. Ketiga, lebih bebas untuk bergerak. Membuat kinerja tubuh lebih maksimal. Sudah pasti jika badan kita sehat, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan lebih maksimal ya hasilnya. Nah, kedua, membuat hidup lebih nyaman. Jika tubuh kita sehat, maka kita hidupnya akan nyaman karena tidak sakit-sakitan. Kalau sakit kan itu nggak enak kan, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, contoh istirahat yang baik itu apa sih? Tidur ya. Istirahat dan tidur itu merupakan kebutuhan dasar mutlak yang harus dipenuhi oleh semua orang. Kalau kita nggak tidur semalaman, pusing nggak? Pasti pusing ya. Dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuh baru dapat berfungsi secara optimal. Istirahat dan tidur memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Secara umum, istirahat berarti suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Nah, jadi beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Terkadang berjalan-jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari aktivitas yang cukup penat ya. Namun ketika untuk lebih rileks itu adalah istirahat itu adalah tidur ya. Kenapa? Karena ketika kita tidur, semua otot-otot kita atau urat saraf kita yang ada dalam tubuh kita itu melakukan relaksasinya sendiri. Seperti itu ya. Makanya tidur yang cukup, jangan banyak bergadang, jangan kebanyakan main game ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dulu ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.